pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi, semua ada di dalam segala kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita mau bersama-sama berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan kita. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi yang luar biasa yang Tuhan kembali berikan kepada setiap kami. Pagi ini ya Tuhan, kami masih bisa bangun dan kami masih bisa bersekolah meskipun tetap kembali belajar dari rumah. Tetapi kami sangat mengucap syukur karena banyak anak yang tidak dapat menikmati pendidikan seperti kami. Oleh sebab itu ya Bapa, meskipun kami masih sekolah dari rumah, kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kepada kami guru-guru yang begitu setia, begitu sungguh-sungguh mengajar dan mendidik kami. Dan terutama kami mengucap syukur setiap pagi kami bisa bersama-sama dengan keluarga kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah, ini piring hati kami, kenyangkan kami, sehatkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Siswa-siswi SKBB, bahkan seluruh siswa-siswi dari sekolah lain yang ikut bersama-sama mengikuti, menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang mendampingi anak-anak, para kerabat dan sahabatku, dan terutama juga rekan-rekan guru. Kita adalah orang yang sangat berbahagia. Kenapa? Karena kita mempunyai Tuhan yang firman-Nya tidak pernah dusta. Saya mau sedikit bersaksi. Waktu tanggal 12 Januari pagi hari, sekitar jam 5:30 pagi begitu, saya bangun, tenggorokan saya tidak enak sekali, terasa gatal, dan yang terutama ada rasa pedih luar biasa. Seolah-olah di tenggorokan saya ini ada luka begitu ya, di dalam tenggorokan yang saya tidak bisa lihat. Pedihnya luar biasa. Jangankan menelan air liur, tidak menelan air liur pun sudah merasa pedih seperti teriris begitu. Lalu saya belum pernah mengalami hal itu sebelumnya. Saya sedikit bingung, aduh kenapa ini Tuhan? Ada apa dengan tenggorokan saya? Sakit apa ini begitu ya? Lalu saya tidak ingat saya punya obat apa. Jadi saya ingatnya saya nggak punya obat apapun begitu. Hanya satu yang saya teringat, yaitu hari itu tanggal 12, jadi waktu tanggal 10 di SKBB kami para guru ibadah bersama, dan kami seperti biasa di awal tahun kami itu mengambil ayat begitu ya. Jadi ada sisipan Alkitab yang dibuat di mana ada ayat-ayat dan guru-guru mengambil. Saya juga mengambil.
Dan apa yang saya dapat? Saya mendapat ayat tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-28. Bunyinya demikian. Ya, saya bacakan. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Jadi waktu saya merasakan tenggorokan saya pedih luar biasa, saya nggak tahu harus minum obat apa, dan seingat saya tidak punya obat apa-apa buat tenggorokan saya karena tidak pernah sakit seperti itu. Saya teringat ayat ini, ya, sambil menahan sakit, saya bilang begini dalam hati saya. Saya pegang tenggorok leher saya begitu, lalu saya bilang, kasih karunia Yesus Kristus Tuhanku menyertai aku. Lalu tidak sampai 5 menit menurut saya, karena hanya sebentar sekali rasa pedihnya hilang. Ya, rasa pedihnya hilang. Memang terasa tenggorokan saya tidak nyaman, tapi rasa pedihnya hilang. Nah, saya mau katakan begini, bahwa kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Kita punya Tuhan yang firman-Nya itu iya dan amin. Oleh sebab itu kita bersyukur. Saya juga mengucap syukur setiap pagi firman Tuhan boleh datang kepada setiap kita. Kalau saya menyampaikan firman Tuhan setiap pagi kepada keluarga besar SKBB, firman Tuhan itu juga untuk saya. Ya. Jadi terlebih lagi saya merasa sangat diberkati Tuhan. Baik firman itu merupakan teguran, merupakan peringatan Tuhan, merupakan penghiburan. Apa saja isi firman Tuhan itu terutama untuk saya dulu. Karena kan Tuhan sampaikan, nih firman Tuhan ini gitu ya. Nah, jadi itu kena kepada saya dulu, dan saya harus sampaikan. Jadi anak-anakku, keluarga besar SKBB, Bapak Ibu yang ikut mendampingi mendengarkan firman Tuhan setiap pagi, kita mau sama-sama mengucap syukur, dan terutama kita mau lebih lagi sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. Karena dia menjadi obat, dia menjadi kekuatan, dia menjadi penghiburan, dan dia juga menjadi apa? Petunjuk supaya kita tidak salah di dalam perjalanan hidup kita. Mari, firman Tuhan pagi hari ini masih tetap dalam tema yang sama, yaitu pemeliharaan Tuhan, dan judul firman Tuhan pagi hari ini adalah berkat dalam ketaatan. Kita akan baca Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, ya. Di sini Musa menyampaikan firman Tuhan, pesan Tuhan kepada bangsa Israel, ya. Kita lanjutkan. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya. Kita mau perhatikan baik-baik ayat ini. Dikatakan jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kata baik-baik di sini sungguh-sungguh, ya, disimak, diperhatikan, ya, didengarkan dengan baik-baik, dengan teliti. Jangan tidak teliti. Ya. Kemudian katanya begini, bukan hanya dengar saja dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Ada banyak orang melakukan perintah Tuhan tidak dengan setia. Ya. Saya
banyak bertemu dengan berbagai macam orang di dalam pelayanan saya. Ada yang begitu setia melakukan firman Tuhan dalam perkara yang sekecil apapun. Ya, saya ingat sekali waktu mami saya sakit, ya, waktu masih hidup begitu ya. Saya ingat saya sekitar tahun 2012 ya, mungkin itu di sekitar bulan Juli begitu ya. Mami saya itu punya masalah di jantungnya, jadi jantungnya itu lemah begitu. Suatu hari Tuhan berfirman kepada saya, katakan bahwa mami saya bukan hanya harus teratur minum obat dokter, tetapi juga harus teratur minum obat dari Tuhan, yaitu apa? Mengucap syukur. Jadi saya sampaikan itu kepada mami saya. Nah, mami saya ini tubuhnya sedikit bengkak ya, karena ada masalah jantung gitu. Kemudian saya sampaikan itu kepada mami saya bilang, mami, kata Tuhan, mami harus minum obat dari Tuhan dengan teratur, jangan obat dokter aja, yaitu obatnya mengucap syukur gitu. Mami saya bilang, oh begitu ya, baik deh, mami akan minum, katanya gitu. Saya masih berpikir, nih mami saya lucu juga ya jawabnya, mami akan minum gitu. Nah, 2 minggu kemudian, karena mami saya tinggal di Bandung, 2 minggu kemudian saya bertemu dengan mami saya, dan dia sudah gak ada bengkak lagi gitu ya, udah jauh lebih seger gitu. Saya bilang, mami gimana? Udah gak bengkak, bagus ya, puji Tuhan. Iya, mami kan minum obat dari Tuhan dengan teratur. Oh ya, minumnya bagaimana? Jadi begini Grace, kalau mami mau minum obat dari dokter, sebelumnya mami minum obat dari Tuhan dulu supaya gak lupa. Cara minumnya gimana? Ya saya masih sedikit tertawa dalam hati saya ya. Ini lucu nih mami nih dalam hati saya gitu ya. Terus ternyata mami saya bilang gini, jadi mami pegang katanya ya, dari leher, terus dari kepala, karena dia pernah terjadi penyumbatan di kepala, pernah stroke ya, stroke ringan begitu ya. Itu mujizat Tuhan juga bisa sembuh tanpa obat gitu. Dia pegang dari kepala katanya, terus ke leher, terus ke bagian jantung, terus ke perut sampai ke kaki, sambil dia bilang, sambil dia pegang, sambil dia katakan begini, makasih Tuhan Yesus, aku mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur kepada Tuhan. Begitu. Jadi sehari 3 kali dia minum obat, sehari 3 kali, minimal sehari 3 kali dia lakukan itu. Nah, tadi kita sudah baca firman Tuhan bilang bahwa Tuhan katakan, biarlah engkau dengarkan baik-baik dan apa? Melakukannya. Nah, ini yang Tuhan katakan. Bukan hanya mendengarkan, tetapi juga melakukan segala perintah yang Tuhan sampaikan. Kemudian kita akan baca ayat selanjutnya, ayat yang ke-8 ya. Ayat yang ke-8 masih tetap dalam Ulangan 28. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi perhatikan baik-baik. Tuhan akan memerintahkan berkat. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, katanya ya. Jadi kita melihat bahwa berkat itu pun Tuhan yang perintahkan. Berkat atas lumbung kita dan berkat atas usaha kita ya. Itu yang Tuhan katakan, bahwa Dia yang memberkati kita. Jadi apa yang kita kerjakan, kalau anak-anak di sini adalah
belajar begitu ya, Tuhan memberkati. Usahamu dalam belajar, ayah ibu di dalam pekerjaanmu, Tuhan memberkati. Dengan syarat apa? Katanya, kita perhatikan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan, dan kita juga lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Ada banyak orang bilang, aduh saya sudah berdoa, saya sudah sungguh-sungguh lakukan firman Tuhan, tapi kenapa kok belum sembuh-sembuh? Kenapa kok saya belum diberkati? Saya mau katakan, Tuhan bukan belum menyembuhkan, Tuhan bukan berarti belum memberkati. Karena sesungguhnya setiap hari, kalau kita masih bisa bernafas, kalau kita masih bisa makan, meskipun dengan sederhana, itu adalah kesehatan dan berkat daripada Tuhan. Kita tidak boleh bersungut-sungut. Kita tidak boleh berpikir kalau berkat itu berarti kaya. Ya, kalau kamu diberkati Tuhan, kamu harus selalu nilai kamu harus 100. Tidak. Tetapi yang Tuhan inginkan, bahwa kamu menjadi seorang anak yang taat. Kalau kamu taat, kamu harus menghormati orang tua kamu. Kamu harus mengasihi mereka. Mungkin kamu bilang papa galak, mama cerewet, atau sebaliknya, atau papa mama baik banget. Bukan hal itu yang terpenting, adalah apakah kamu berdoa untuk mereka. Berdoa supaya mereka selalu ada di dalam kebaikan Tuhan. Anak-anak yang Tuhan kasih, dikatakan Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Di mana negeri itu? Indonesia adalah negeri yang Tuhan berikan kepada kita. Jakarta adalah kota di mana tempat yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Mari dengarkan firman Tuhan dengan baik. Lakukan firman Tuhan dengan setia. Dia memerintahkan berkat atasmu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena begitu ajaib firman-Mu. Penuh dengan kuat kuasa. Tidak pernah ada dusta. Kalau Engkau berfirman, pasti akan digenapi. Tetapi seringkali kami yang tidak mendengarkan firman-Mu dengan baik, bahkan kami tidak setia melakukannya. Ampuni kami ya Tuhan. Bahkan seringkali kami juga bersungut-sungut kepadamu, seolah-olah Tuhan tidak menepati janji. Ampuni kami ya Bapa. Pagi hari ini kami lebih mengerti lagi akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.